Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-47 dengan topik orang Kristen menyembah manusia. Orang Kristen menyembah manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Tuduhan ini bermuatan usaha membenarkan diri sendiri dengan menuduhkan yang tidak benar kepada pihak lain. Usaha ini sebenarnya didasari oleh ketidakyakinan akan Allah yang disembahnya. Orang yang tidak yakin cincin yang dipakainya adalah emas, dia mengolok-olok cincin orang lain. Jika dia yakin cincin yang dikenakannya adalah emas yang dibelinya di toko emas resmi dengan ada sertifikatnya, maka dia tidak akan pusing cincin orang lain. Iya kan? Itu kan logikanya. Mari kita doakan mereka untuk bisa menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang menggantikan hukuman mereka di kayu salib supaya mereka tidak usah menjalani hukumannya, supaya selamat. Yohanes 6:44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus jika dia tidak ditarik oleh Allah Bapa. Mari kita serius berdoa setiap hari agar mereka ditarik oleh Allah Bapa sendiri. Karena kita pun telah ditarik oleh Allah Bapa. Kembali kita menelusuri Tuhan yang menjadi manusia tidak berdosa bernama Yesus ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ditinjau dari asal-usulnya, Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan yang untuk 33 tahun menampil sebagai manusia Pak Yesus yang tidak berdosa. Maksudkan adalah Tuhan menampilkan diri saja sebagai manusia. Beliau nampak sebagai Pak Yesus, namun tetap saja menyandang kodrat Allah di dalam diri beliau. Markus 2 ayat 10. Supaya kamu tahu bahwa aku ini adalah Allah. Silakan membaca ayat aslinya. Supaya kamu tahu bahwa selama aku menampil sebagai manusia di dunia ini, aku ini adalah Allah. Video ke-44. Bagi yang masih belum berkesempatan menonton, masuklah ke YouTube. Klik ikon kaca pembesar yang di pojok kanan atas. Ketik di kolom penelusuran Keong Murtadin Perlu Tahu ini tanpa spasi. Lalu spasi satu kali ke garis datar 44. Kemudian klik ikon kaca membesar di pojok kanan bawah. Tadi pojok kanan atas, sekarang pojok kanan bawah. Selamat menonton. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Pak Yesus yang penampilannya sederhana itu, sesungguhnya beliau adalah Allah sendiri yang untuk kurun waktu 33 tahun. Lukas 3:23. Menampilkan diri sebagai manusia tidak berdosa. 33 tahun saja. Menampilkan diri itu bukan aslinya. Kalau aslinya ya Allah. Kita sudah tahu kan bahwa misi beliau menjadi manusia tidak berdosa ini adalah menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka akibat dosa-dosa mereka supaya manusia selamat. Yohanes 3:17. Satu ayat saja ini yang mudah diingat, karena setelahnya
Yohanes 3:16. Ini Yohanes 3:17. Yang sangat terkenal itu. Mari kita pegang itu. Hafal. Lalu kita beritakan Injil. Pak Yesus yang tidak berdosa disalibkan. Mati menyerahkan nyawa. Bukan mati dibunuh. Yohanes 10:18. Dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit kembali dari kematian. Hidup selama 40 hari di sekitar Galilea. Dengan tubuh tembus tembok. Dinding tembok. Lalu naik ke sorga. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga. Setelah mati menyerahkan nyawa di salib, Pak Yesus menanggalkan tubuh manusianya. Setelah mati menyerahkan nyawa di salib, Pak Yesus menanggalkan tubuh manusianya. Tinggal di dalam kubur 3 hari. Kemudian beliau bangkit, hidup kembali kepada kodrat beliau semula aslinya, yang adalah Tuhan. Mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Tembus tembok itu kan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 54. Tembus dinding tembok selama 40 hari hidup di sekitar Galilea. Kita masih ingat terjadi peristiwa Thomas yang tidak percaya, yang menjadi percaya setelah melihat tangan beliau yang berlubang. Beliau tidak percaya kalau bangkit kembali. Ini Pak Thomas ini yang tetap berlubang. Lalu beliau naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, kepada Yesus yang sedang naik ke sorga itu. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Penekanan pembacaan ayat ini adalah murid-murid menyembah beliau setelah beliau bangkit dari kematian dan melihat beliau naik ke sorga. Artinya Yesus adalah Tuhan yang disembahnya itu. Logis toh, orang yang mati bisa bangkit kembali dari kubur. Itu ajaib kan? Tuhan. Mana ada orang mati bisa bangkit sendiri? Kemudian hidup selama 40 hari dengan tubuh tembus tembok. Plus. Lalu terangkat naik ke sorga. Bukan naik helikopter. Atau naik jet pribadi. Wah, mesti ada lapangan terbangnya dong. Tetapi langsung terangkat naik ke sorga. Bukan terbang, tapi terangkat naik. Hanya orang yang mengeraskan hati atau memberi kesempatan kepada iblis untuk membutakan mata pikirannya. 2 Korintus 4 ayat 4. Yang tetap saja ngotot percaya penyesatan oleh iblis yang menguasai pikiran mereka, yang sesungguhnya pikiran mereka adalah cerdas. Di dalam kurun waktu 33 tahun sejak tahun 1 Masehi sampai 33 Masehi, firman yang menampil sebagai manusia Pak Yesus ini tidak menemukan ayat yang menyatakan beliau menyuruh menyembah beliau. Saat menjadi manusia, beliau tidak pernah bilang, sembahlah aku loh. Karena beliau sedang menampilkan diri sebagai manusia. Beliau sendiri menyebut diri sebagai anak manusia. Tidak pernah minta disembah. Karena hanya Allah yang patut disembah. Dan harus disembah. Namun beliau tidak menolak. Jika ada yang menyembah beliau. Pakai istilah apa ya yang pas ya? Beliau sedang di dalam misi menonaktifkan ketuhanan beliau. Ini seperti HP kita kan, dinonaktifkan. Dan beliau sedang di dalam masa mengaktifkan kemanusiaan beliau. Itulah sebabnya beliau tidak menuntut disembah. Karena beliau sedang menjadi manusia. Namun beliau tidak menolak disembah karena beliau sesungguhnya adalah Tuhan.
Sejak naik dan tinggal di sorga, beliau itu Tuhan. Beliau berhak disembah. Dan semua orang harus menyembah Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan Yesus Kristus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kepada Yesus Kristus. Supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit. Supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yaitu para malaikat, tentu saja termasuk iblis. Dan yang ada di bumi, seluruh manusia, termasuk orang non-Kristen. Dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kesimpulan bahasan kita adalah, orang Kristen tidak menyembah manusia Pak Yesus. Karena beliau sejak 2024 dikurangi 33, sama dengan 1991 tahun lamanya, sudah bukan lagi Pak Yesus, tetapi sudah kembali kepada kodrat semula, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang masih Pak Yesus, Pak Yesus. Orang Kristen menyembah manusia. Sejak beliau naik dan tinggal di sorga, beliau adalah Tuhan Yesus yang harus disembah oleh siapa saja yang merasa dirinya adalah manusia, orang Kristen maupun non-Kristen. Sampai di sini dulu, Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani serta ekonomi berkecukupan bagi semua para penonton video ini serta keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Jikalau ingin menolong saudara-saudara atau keluarga, silahkan bagikan video ini kepada mereka. Jika berkesempatan, tulislah komentar yang dahsyat. Bah, salah bah. Tapi harus ada alasannya berdasarkan Alkitab. Jangan berdasarkan kitab yang lain. Jangan, Mbah tidak tanggapi itu, nggak mau. Ya, sampai jumpa besok. Insya Allah. Shalom.